Izinkan saya, Swasti Sinta Merina SPD, CGP Angkatan 6 kelas A15. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama mengikuti kegiatan program Guru Penggerak, modul 1 yang telah saya pelajari ada 4 bahasan. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Poin utama setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan kunci utama dalam menciptakan manusia yang beradab, di mana tujuan pendidikan itu sendiri adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya yang telah dipelajari yaitu adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak. 1. Berpihak pada murid, di mana seorang guru penggerak lebih berorientasi pada kepentingan pembelajaran murid. 2. Mandiri. Seorang guru penggerak memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja mereka. 3. Reflektif, yaitu mengubah pengalaman menjadi proses pembelajaran dengan memberdayakan individu maupun kelompok dalam usaha meningkatkan dan mengungkapkan potensi jati diri siswa. Selanjutnya adalah kolaboratif, di mana seorang guru penggerak dapat bekerja sama dengan semua pihak atau pemangku kepentingan di sekolah. Inovatif, seorang guru penggerak mampu senantiasa mengungkapkan gagasan-gagasan dan tepat guna. Peran guru penggerak. 1. Mendorong peningkatan prestasi akademik. 2. Mengajar kreatif. 3. Mengembangkan diri secara aktif. 4. Mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. 5. Dapat menjadi coach bagi guru yang lain. 6. Menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Selanjutnya dalam sub ketiga dalam modul 1 yang telah saya pelajari yaitu adalah mengenai visi guru penggerak. Visi menurut Bandura adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Dalam penyusunan sebuah visi harus berlandaskan kepada inquiry apresiatif, yaitu landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik atau positif dalam diri seseorang, organisasi, ataupun lingkungan sekitarnya. Dalam penyusunan sebuah visi, juga kita harus menentukan yaitu yang dinamakan dengan ATAP. ATAP merupakan singkatan dari A. Aset, adalah kekuatan atau peluang yang dimiliki. T. Tantangan, hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan visi. A. Aksi, yaitu tindakan yang perlu dilakukan. Dan P adalah pembelajaran, yaitu hasil yang diperoleh baik untung maupun ruginya. Setelah kita menentukan ATAP dalam pembuatan visi, selanjutnya kita menentukan Bagja, di mana Bagja merupakan singkatan dari B. Membuat pertanyaan. Dalam membuat pertanyaan, kita menentukan arah penyelidikan aset untuk menggalang perubahan. A. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini yaitu dilakukan untuk menggali fakta dan memperoleh data untuk dapat menghasilkan sebuah visi. G. Gali mimpi. Gali mimpi membuat bayangan atau gambaran masa depan bila prakarsa perubahan yang telah kita susun dari visi terwujud. J. Jabarkan rencana. Dalam jabarkan rencana, kita menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah sederhana maupun langkah yang berupa terobosan. Selanjutnya adalah A. Atur eksekusi. Dalam atur eksekusi, kita menentukan siapa yang berperan dan mengenai SOP pelaksanaan visi. Selanjutnya yang saya pelajari pada modul 1 adalah bahasan mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
Menurut Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik, siswa diharapkan dapat berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, di mana nilai kebajikan itu sendiri adalah nilai yang mengarah pada sikap baik. Dalam mempelajari budaya positif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Pelaksanaan restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. 2. Ada 3 tahapan restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Selanjutnya adalah ada 5 posisi kontrol yang berpusat pada murid menurut Diane Gossen. Posisi kontrol tersebut merupakan peran guru di sekolah. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Posisi kontrol sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Setelah mempelajari 4 subbahasan dalam modul 1, saya dapat menarik kesimpulan bahwa guru memiliki peran penting dalam mewujudkan manusia yang beradab dengan tetap memperhatikan kodrat diri dan kodrat zaman pada siswa. Selain itu, dengan menciptakan budaya positif di sekolah, menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa, memahami motivasi perilaku anak didiknya, menggali potensi positif siswa melalui penerapan keyakinan kelas, serta dapat menjalankan peran posisi kontrol guru dengan tepat, adalah bagian dari unsur penerapan nilai dan peran seorang guru penggerak, di mana segala tindakan tersebut diharapkan dapat tercapainya tujuan yang tertuang dalam sebuah visi sekolah. Setelah mempelajari modul 1.4, ada beberapa poin yang saya refleksikan, yaitu disiplin positif merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Teori kontrol. Manusia merupakan makhluk sosial dan setiap perilaku yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan. Ada beberapa teori motivasi yang membuat seseorang melakukan sesuatu, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai yang dipercaya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi pada dirinya. Menurut Alfie Kohn dalam Punish by Reward tahun 1993. Menurut Kohn pula, sejatinya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sebenarnya. Posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Refleksi selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati untuk diterapkan di dalam kelas. Dan segitiga restitusi adalah 3 tahapan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Dari keseluruhan materi tersebut, hal yang menarik bagi saya adalah materi mengenai hukuman dan penghargaan, karena ternyata pemberian reward atau penghargaan termasuk menghancurkan potensi diri siswa, meskipun sebenarnya tujuan pemberian reward tersebut dilakukan untuk kebaikan. Selanjutnya adalah perasaan dan pengalaman. Perubahan yang terjadi adalah saya lebih bersikap bijaksana dalam menangani permasalahan siswa. Saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah tersebut, dan pengalaman yang pernah saya alami adalah pemberian reward kepada siswa. Perasaan yang saya rasakan sebelum mempelajari modul 1.4 cukup senang, karena pemberian reward yang saya lakukan menurut saya berhasil karena dapat memotivasi siswa untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar. Namun, setelah mempelajari isi modul, ternyata tindakan yang saya lakukan kurang baik. Hal
Hal yang pernah saya lakukan terkait isi modul adalah selama ini saya berusaha untuk menempatkan diri saya sebagai teman, pemantau, dan manajer terhadap siswa saya. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih sering menempatkan diri saya sebagai kontrol teman, karena saya ingin lebih dekat dengan siswa, dan siswa pun dapat merasa nyaman. Setelah mempelajari modul, saya lebih memilih sebagai peran kontrol sebagai manajer. Yang saya rasakan, saya merasa lebih bijak dan bersikap lebih dewasa dalam mendidik dan melakukan pendekatan kepada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, terutama dalam tahapan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, yaitu dengan menanyakan alasan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut dan apa yang mereka harapkan ke depannya. Untuk isi modul 1.4 menurut saya cukup lengkap, menarik, dan bermanfaat untuk dipelajari. Sekian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif di Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.